yang dilahirkan itu akan mencontoh sifat ibunya. Karena saya ulang lagi dok, anak itu berada dalam pabrik rahim seorang ibu 9 bulan. Bagus atau jelek itu anak, itu tergantung bagaimana ibunya mendidiknya. Kalau ibunya penyadar, insya Allah itu anak yang penyadar. Kalau ibunya suka ibadah, itu insya Allah. Itu dalam pendidikan ya, pendidikan. Itu namanya pendidikan. Kalau kita mau anak rajin ibadah, maka ketika dia sudah berada dalam kandungan kita, rajin ibadah. Karena itu akan menanamkan pendidikan kepada anak yang ada dalam kandungan kita. Rajin ibadah. Supaya anak kita juga rajin ibadah. Jadi kalau suka marah-marah, itu anak juga lahir juga marah-marah dulu. Dan itu nyata dalam kehidupannya. Karena kita yang membentuk karakternya betul. Kita yang membentuk. Ya, ketika anak ada dalam kandungan kita yang membentuk. Nanti kalau udah keluar, baru dibentuk lagi karena pola hidupnya berdua oleh ayahnya, oleh ibunya, berdua bersama-sama membentuk pola kehidupannya. Maka ketika dia lahir, bentuklah rumah kalian adalah madrasatul ula. Itu tanggung jawabnya. Jadi begitu anak lahir, maka anak itu langsung berada pada sekolah awal. Sekolah paling awal yang ditempati oleh anak kita ketika lahir adalah rumah tangga kita. Maka disitulah kemudian pendidikan ditanamkan, pengajaran ditanamkan. Maka disitulah seorang ayah mengambil alih pengajarannya. Begitu keluar, buru-buru diambil oleh ayahnya. Pengajaran pertama adalah akidah, diazamkan di telinga kanannya, lalu kemudian dikomatkan di telinga kirinya. Pengajaran pertama. Yang susah itu. Maka kalau melahirkan itu suami nggak boleh jauh-jauh, karena ada tugas yang harus dilakukan. Jangan orang lain. Masa engkongnya yang ngajarin? Jangan lagi engkongnya udah Pak. Yang bertanggung jawab yang bikin kamu yang mana engkongnya yang ngajarin? Pembantunya lagi. Itu parah. Kita tanggung jawab, tungguin kalau dia lahir. Bukankah orang mengatakan bahwa ketika melahirkan perempuan itu antara hidup dengan mati? Ya khawatirnya justru hari terakhir ya kamu sudah jauh. Ya, tungguin dia apapun tugas kalian dari kantor. Saya pernah diomelin sama dokter karena waktu itu anak abang saya, istrinya melahirkan, dia nyuruh nungguin saya karena dia harus ngawal menteri. Kamu gimana sih abang kamu, istrinya yang mendampingi tiap hari, dia yang bikin, kenapa? Bukan dia yang tanggung jawab nungguin istrinya. Nah, jadi kalau dalam bahasa kita tiap hari itu kan kalau melahirkan lagi antara hidup dengan mati, khawatir ya hari terakhir dia. Makanya diberikan apresiasi oleh Allah apa? Mati syahid. Nilainya mati syahid. Pahalanya mati syahid. Bukan mati syahid dan sesungguhnya, tetapi dari segi pahalanya mati syahid. Karena kan orang mati syahid tidak perlu dimandikan. Masa ini kita ngelahirin mati, habis itu dikuburin, bukan mati syahid, bukan begitu mati syahid. Yang dimaksud pahalanya ya, dapat pahala mati syahid. Nah jadi kalau sudah lahir akan tinggal di dalam sebuah rumah itu adalah madrasah. Dalam pendidikan Islam
disebutlah Madrasatul Ula. Sekolah pertama yang dihadiri oleh anak kita adalah rumah kita. Maka seluruhnya siang malam disitulah pengajaran yang diberikan kepada anak-anak kita. Pembentukan pola hidup ada di dalam rumah tangga kita. Jadi kalau anak itu ingin menjadi penghafal Quran, maka usahakan rumah kita menjadi rumah tahfidz. Yang terdengar oleh anak kita cuma bacaan Al-Quran. Ya. Jadi usahakan itu semua ada jalan. Anak kita ini agar dia bisa cinta kepada Nabi yang nggak perlu. Ya udah, yang terdengar adalah selawat kepada Nabi. Jadi bagaimana anak kita ya tergantung bagaimana kedua orang tuanya. Jangan bilang anak gimana nanti ya udah habis tuh. Iya. Jadi kalau kita berpikir nantinya di mana? Kalau tidak dididik dari awal, nantinya bagaimana itu anak kalau nggak diajari dari sekarang? Kalau kita berpikir karena nggak mau repot, nggak mau apa, urusan repot cari dulu dan sebagainya, anaknya jadi korban. Maka itu pikirannya apa? Gimana nanti aja habis. Anak justru pola pikirnya dibentuk pada saat dia masih bisa dibentuk. Besi kalau dalam panas yang luar biasa 600 derajat Celcius atau 300 derajat itu bisa dibentuk. Nah anak itu juga dibentuk hatinya ketika dia masih bayi. Jadi yang didengarin bacaan Quran, hal-hal yang baik, jangan diperdengarkan amarah, berantem di depan bayi. Bayi kan nggak ngerti, kalau menurut kita nggak ngerti, dia udah terekam. Setiap anak belum keluar dari rahim kita, dia sudah merekam apa yang terjadi di luar. Saya kasih contoh aja. Al-Quran mengatakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pendengaran. Anak kalau sudah usia di atas 120 hari itu sudah terdengar jantungnya, sudah mulai bergerak karena rohnya sudah diciptakan oleh Allah. Maka ketika kita mau memeriksakan ke dokter, ini nggak kedengeran jantungnya. Apa yang dilakukan oleh dokter? Dikasih lonceng di atas perut ibu, digerakkan lonceng. Setelah itu baru dipasang alat untuk mendengarkan. Terdengar bunyi jantungnya karena terangsang oleh bunyi dari luar. Itu menunjukkan bahwa setiap gerakan yang dilakukan oleh ibunya di luar atau kondisi di lingkungannya akan terekam oleh anak. Maka harus hati-hati. Jadi dari sejak itulah kita harus bagaimana mendidik anak kita. Kalau ini menjadi anak yang soleh, berusaha jadi anak yang soleh. Itu sudah terekam. Jadi apalagi kalau sudah keluar, tidak boleh orang marah. Jangan berantem. Walaupun dia baik, dia merekam setiap kata-kata ibunya, setiap kata bapaknya, dan setiap tindakan yang terjadi itu terekam oleh bayi itu. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Dia dilahirkan oleh Allah dalam keadaan suci, bersih. Ibarat kalau dalam pedagogik disebutkan bayi itu seperti kertas yang putih. Yang menulis di atas kertas itu hitam atau merah itu adalah ayah dan ibu. Jadi apa yang pernah didengar, apa yang pernah diucapkan oleh ibunya, diucapkan oleh ayahnya akan tertulis dalam hati seorang bayi. Itu cara untuk pengajaran anak-anak kita. Nanti kalau masalah kesehatan urusannya urusan dokter dah. Tapi yang pasti secara psikologi itu memang benar. Makanya harus banyak baca.
baca psikologi anak. Kalau mau menciptakan anak kalian anak yang soleh, yang tidak akan melawan kalian nanti kalau sudah dewasa, maka belajarlah bagaimana mendidik anak dalam rumah tangga. Itulah sekolah yang pertama. Ajarkanlah semua kebaikan di dalam rumah tangga itu. Kita masih ingat bagaimana orang tua kita mengajarkan akhlak. Salah satu contohnya saya sering melihat dan pernah juga saya alami. Anak kalau kecil itu kan dikasih makan sama ayahnya atau ibunya. Dia suka ingin keluar makannya nggak di dalam. Apa kata ibunya? Nah, jangan makan di luar, makan di dalam. Nanti kalau ada anak lain melihat kamu makan itu, dia minta kamu nggak kasih, dia akan nangis. Kalau dia nangis, dia akan datang ke ibunya, merengek-rengek minta. Kalau ibunya punya uang, dia bisa beli. Tapi kalau ibunya nggak punya uang, kamu sudah menyakiti hati orang lain. Itu udah akhlak. Nah, rumah itu adalah pendidikan akhlak, karakter dibentuk itu, pola hidup dibentuk itu, pola dan cara berpikir dibentuk dalam rumah. Maka disebut madrasatul ulama. Jadi kita menikah bukan cuma karena melampiaskan hasrat, mewujudkan keinginan bertahun-tahun berduaan atau membina sebuah rumah tangga, tapi ada yang jauh lebih berat dari itu adalah menciptakan anak yang soleh. Itu sangat berat. Kalau mau tahu bahwa ustadz pun, kiai pun kewalahan dalam hal-hal semacam ini. Tidak mudah membentuk. Tidak mudah membentuk. Anak itu menjadi anak yang baik, anak yang soleh. Dibutuhkan teladan dari orang tuanya. Jadi kalau kata orang, anak kalau masih ingusan, itu masih bisa disuruh, masih bisa diajak, ayo kita sholat, ayo kita tahajud, masih bisa. Ayo baca ini, baca itu. Tapi kalau sudah kumisan, udah susah nyuruhnya. Bisa ngelawan. Udah kumisan baru disuruh. Lagi ngusang kagak disuruh-suruh. Ayo. Ada cara pendidikan yang sangat salah dalam kehidupan kita. Merasa bahwa dengan sayang kepada anak tidak disuruh ibadah. Ada cara yang salah karena merasa kasihan kepada anaknya waktu subuh tidak dibangunkan untuk sholat. Itu cara yang salah, pola pendidikan yang salah. Sebab itu kalau kita sayang, ya sudah, bangunkan dia sholat. Walaupun dia ngantuk, bangunkan. Ajak dia musola, walaupun dia masih tidur, ajak dia. Ada anak yang diajak ke subuh tiap sholat sambil merem, tapi ayahnya tetap bawa, digendong musola. Itu cara pendidikan.